Lanjut ke bab 3, tindak pidana khusus. Yang pertama itu tindak pidana korupsi. Nah, kenapa korupsi? Itu ada beberapa undang-undang yang mengaturnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 PR 1960, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini korupsi, mungkin di sini sudah tahu ya. Nah, korupsi itu ada tipikornya, ada pengadilannya. Malah sekarang itu sudah ada KPK yang mengusut tindak pidana korupsi ini. Maka disebut khusus karena beberapa hal yang dikhususkan. Nah, kenapa tindak pidana korupsi ini perlu perluasan dari KUHP pidana? Karena ini mengangkut kerugian negara yang besar dan menyangkut orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan perbuatan korupsi ini yang tidak habis-habisnya dilakukan oleh para, bisa masyarakat, bisa juga para pemerintah atau para penguasa negara, atau bahkan orang yang bekerja pada pemerintahan seperti itu ya, PNS misalnya. Nah, di sini ada beberapa tindak pidana korupsi yang melakukan kejahatan. Ini pegawai negeri itu masuk pada pejabat ya. Nah, silahkan nanti dibaca sendiri. Kemudian ada pembuktian terbalik yang terbatas. Dalam pasal 66 KUHP ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dengan kata lain, beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum, yaitu jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Apabila terdakwa hendak membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka hal itu merupakan hak dan terdakwa, bukan merupakan suatu kewajiban. Nah, di sini di hukum pidana khusus ini, jadi terdakwa itu berhak membuktinya. Kemudian ada pasal 17 nomor Undang-Undang Nomor 3, terdakwa itu bisa membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, seperti itu ya. Nah, ada beberapa pasal yang silahkan dibaca nantinya. Kemudian pasal 21 ini tentang pembuktian tindak pidana korupsi. Ini beban pembagiannya. Nah, di mana terdakwa ini telah diletakkan beban kewajiban pembuktiannya lebih berat lagi daripada dalam Undang-Undang 1971. Terdakwa diwajibkan membuktikan untuk menggunakan alat-alat bukti yang sah tentang asal-usul kekayaannya. Jika ia tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya dengan alat-alat bukti yang sah, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat alat yang bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, jadi di sini tentang tindak pidana korupsi, tentang kalau di KUHP itu tidak terdakwa tidak berkewajiban, kalaupun dia mau membela itu hanya haknya. Kalau di sini dia harus membuktikan dari mana harta kekayaannya. Nah, dari sinilah kalau dia tidak bisa membuktikan, dia bisa terkena tindak pidana korupsi seperti itu ya. Jadi harta kekayaan, makanya pejabat-pejabat itu sebelum dia menjadi pejabat sekarang itu kan mereka harus mendaftarkan dulu kekayaannya. Kemudian ketika jadi PNS, nanti kan kalau dia sebagai PNS atau sebagai pengabdi negara, nanti kan dilihat beban gajinya berapa. Nah, kasus-kasus ini kan sering terjadi ya, seperti pada kasus Pinangki ya, jaksa Pinangki. Nah, masa seorang jaksa yang orang sudah tahu gajinya berapa, paling bonusnya berapa, tapi dia bisa hidup mewah. Nah, inilah yang, jadi si Pinangki ini ketika dia dituduh dikorupsi, dia harus membuktikan hartanya itu dari mana. Kalau tidak mau, dia dituduh dengan korupsi.
Nah, itulah salah satu kekhususan yang ada di tindak pidana korupsi. Jadi di undang-undang yang terbaru itu. Kemudian sekarang juga tindak pidana korupsi ini sudah meluas karena nanti dia ada sampai kepada kejahatan internasional. Misalnya pidana korupsi ini melarikan diri ke negara lain seperti itu, atau uang negara yang sangat besar dirugikan seperti itu ya, dan lain sebagainya, sehingga perlu kekhususan untuk menyelesaikan tindak pidana ini. Apalagi sekarang di Indonesia itu ada KPK, ada Tipikor sekarang yang sudah menjadi kekhususan tindak pidana korupsi. Sekian tindak pidana korupsi. Silahkan dibaca-baca pasal-pasal yang mengkhususkannya di buku yang Ibu berikan kepada kalian.